Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Sahabat cerdas, berikut ini merupakan iklan yang dilihat Edo pada koran. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi bermerek Gigiden. Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Edo selesai melihat-lihat koran. Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Sahabat cerdas, berikut ini materi tentang iklan yang dipelajari Edo. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, kedua, iklan penawaran atau niaga, dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Berikut ini contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Berikut ini adalah contoh iklan penawaran atau niaga. Ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut ini contoh iklan layanan masyarakat. Sahabat cerdas, sekarang coba amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Iklan tersebut termasuk iklan layanan masyarakat. Berikut informasi-informasi penting yang terdapat dalam iklan. Pertama, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Sahabat cerdas, persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya.
Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang terjalin. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Pertama, di lingkungan keluarga. Akibatnya adalah terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Selanjutnya, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Akibatnya antara lain, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan dapat terjadi tawuran. Selanjutnya, akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Akibatnya antara lain, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Dan tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan di lingkup negara antara lain, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sahabat cerdas, tahukah kalian bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kegiatan produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan
dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Sahabat cerdas, ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.